Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengambil studi kasus di Singapura dengan fokus Autonomous Vehicles dan Integrated Transport Planning. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Baiklah, saya Fabio Belta sebagai moderator. Nama saya Berulung. Saya Nadia Gala Safira. Saya Wahyu Zikri. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil kota yang akan kami analisis, yaitu Singapura. Singapura adalah sebuah negara kota yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya dengan luas wilayah sekitar 728,6 km persegi dan juga populasi yang mencapai sekitar 5,9 juta jiwa pada tahun 2024. Negara ini dikenal sebagai pusat keuangan global dan pelabuhan tersibuk di dunia. Selain itu, Singapura juga merupakan salah satu kota pintar terkemuka dengan visi Smart Nation yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui penerapan teknologi digital. Salah satu pilar utama dalam visi ini ialah Smart Mobility yang menjadi dasar pengembangan sistem transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Smart Mobility di Singapura berfokus pada penggunaan teknologi canggih untuk mengoptimalkan mobilitas kota dengan lebih aman dan efisien. Konsep ini mencakup transportasi umum yang terintegrasi, kendaraan otonom, kendaraan listrik, dan manajemen lalu lintas berbasis data real-time. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi perjalanan, mengurangi kemacetan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk penerapan Smart Mobility di Singapura, Singapura merupakan salah satu negara terdepan dalam penerapan konsep Smart Mobility yang mengintegrasikan teknologi digital dan transportasi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem transportasi. 3 fokus utama dalam studi kasus ini adalah uji coba kendaraan otonom, electronic road pricing, dan integrasi transportasi publik melalui One North Testbed. Untuk manfaat Smart Mobility di Singapura, yaitu yang pertama, mengurangi kemacetan dengan memanfaatkan data dan teknologi otonom. Untuk manfaat yang kedua, yaitu dari efisiensi waktu, transportasi menjadi lebih cepat dan terprediksi. Kemudian manfaat Smart Mobility yaitu ramah lingkungan, meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum, dan yang terakhir adalah kenyamanan, akses ke informasi perjalanan secara real-time melalui aplikasi pintar. Itu uji coba kendaraan otonom atau Autonomous Vehicle. Singapura telah menjadi pionir dalam pengembangan kendaraan otonom dengan berbagai uji coba sejak tahun 2016. Uji coba ini melibatkan kendaraan tanpa pengemudi seperti shuttle bus otonom dan taksi tanpa supir di kawasan tertentu. Demi mengembangkan standar penggunaan kendaraan otonom, Autonomous Vehicle, di jalanan umum, Singapura akhirnya membuka sirkuit uji coba, Setran Autonomous Vehicle Test Center, yang memiliki luas 2,2 hektar. Setran dirancang agar terlihat seperti jalanan perkotaan pada umumnya, lengkap dengan persimpangan, halte bus, dan zebra cross. Sirkuit ini juga dapat mensimulasikan hujan tropis dan kondisi banjir yang mencerminkan iklim di Singapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Untuk inovasi utamanya yaitu yang pertama, sistem navigasi berbasis sensor. Kendaraan otonom dilengkapi dengan lidar, kamera, dan radar untuk mendeteksi rintangan, mengidentifikasi jalur, serta menyesuaikan kecepatan. Lalu yang kedua yaitu pengujian di lingkungan terkendali. Kawasan One North digunakan sebagai area uji coba karena infrastrukturnya yang mendukung pengembangan teknologi kendaraan tanpa awak. Lalu yang ketiga yaitu kemitraan dengan perusahaan teknologi. Beberapa perusahaan seperti Nutonomy dan Grab berpartisipasi dalam pengembangan teknologi AV di Singapura. Lalu yang selanjutnya dampak dan tantangan. Yang pertama itu potensi mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi umum. Untuk tantangannya, dalam regulasi dan keselamatan jalan raya karena pengguna otonom masih dalam tahap pengembangan. Fokus studi kasus yang kedua yaitu Electronic Road Pricing atau ERP yang dimana merupakan penerapan jalan berbayar berbasis elektronik dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan. Sistem ERP ini menggunakan monitor elektronik dan onboard unit pada kendaraan, serta teknologi radio frekuensi identification yang dimana jika kendaraan melewati daerah ERP pada waktu tertentu, maka kendaraan akan dikenakan biaya. Yang studi kasus yang ketiga yaitu One North Testbed dan integrasi moda transportasi publik. Singapura merupakan negara yang memiliki sistem transportasi publik yang baik dengan mengutamakan kenyamanan, tepat waktu, dan efisien sehingga memudahkan turis maupun masyarakat lokal untuk mengelilingi Singapura. Layanan yang disediakan di sana adalah yang pertama layanan taksi, layanan bus umum, dan sistem transportasi berbasis rel. Pada studi di Singapura bentuk-bentuk integrasi dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori utama yaitu konektivitas dasar, pembangunan tempat transit, dan tujuan perjalanan, yang dimana strategi utamanya yaitu integrasi kelembagaan, integrasi fisik, integrasi tarif, dan integrasi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan highlight inovasi sistem pengaturan lalu lintas berbasis sensor di Singapura. Singapura telah mengimplementasikan berbagai teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan lalu lintas sebagai bagian dari visi Smart Nation.
Salah satu komponen penting dalam smart mobility adalah sistem pengaturan lalu lintas berbasis sensor, atau dikenal juga dengan istilah Intelligent Transport System atau ITS. Konsep sistem pengaturan lalu lintas berbasis sensor. Sistem ini dirancang untuk mengelola lalu lintas kota secara real-time dengan memanfaatkan jaringan sensor, kamera, dan teknologi komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan meningkatkan efisiensi. Baiklah, selanjutnya adalah sistem pengaturan lalu lintas berbasis sensor. Yang pertama, sensor lalu lintas. Poin-poinnya adalah dipasang di sepanjang jalan utama dan persimpangan, mengumpulkan data seperti kecepatan kendaraan, volume lalu lintas, dan kondisi jalan. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi seperti deteksi radar, kamera CCTV, dan sensor magnetik. Selanjutnya, yang kedua adalah kamera pengawas atau CCTV. Poin-poinnya adalah mengambil gambar dan video secara langsung untuk memantau kepadatan lalu lintas. Selanjutnya, terintegrasi dengan sistem video analitik untuk mendeteksi insiden secara otomatis. Dan yang ketiga adalah sistem pengenalan plat nomor atau ANPR. Poinnya adalah mengidentifikasi kendaraan secara otomatis untuk mendukung manajemen lalu lintas dan electronic road pricing atau ERP. Selanjutnya adalah electronic road pricing atau ERP 2.0. Poinnya, yang pertama, sistem tol elektronik berbasis satelit untuk mengatur biaya jalan secara dinamis dan mengurangi kemacetan dengan tarif variabel berdasarkan kondisi lalu lintas. Selanjutnya, yang kelima adalah pusat kontrol lalu lintas atau Traffic Management Center. Poinnya adalah mengintegrasikan semua data dari sensor dan kamera. Selanjutnya, menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi perbaikan aliran lalu lintas. Selanjutnya adalah sistem pengaturan lalu lintas berbasis sensor. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, respon otomatis. Yang ketiga, analisis data. Dan yang keempat, pembebanan tol elektronik atau ERP. Selanjutnya adalah highlight inovasi Smart Traffic Light System. Singapura dikenal sebagai salah satu kota pintar terkemuka di dunia, dan salah satu elemen paling penting dari visi Smart Nation adalah penerapan Smart Traffic Light System. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan manajemen lalu lintas di jalan-jalan kota dengan memanfaatkan teknologi canggih berbasis sensor, analisis data real time, dan kecerdasan buatan atau AI. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi perjalanan, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Konsep Smart Traffic Light System yaitu beradaptasi secara dinamis, mengumpulkan dan menganalisis data real time, terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya, dan yang terakhir memanfaatkan AI dan algoritma cerdas. Cara kerja Smart Traffic Light System. Yang pertama, pemantauan real time, yaitu poinnya sensor dan kamera mendeteksi jumlah kendaraan dan pejalan kaki di setiap arah, dan data dikirim ke pusat kontrol untuk dianalisis. Yang kedua adalah analisis data dan pengambilan keputusan. Poinnya, AI menganalisis data untuk menentukan waktu optimal bagi lampu hijau dan merah, dan sistem menyesuaikan waktu sinyal secara otomatis untuk memperlancar arus kendaraan. Informasi pengguna. Poinnya adalah pengemudi dapat menerima informasi melalui aplikasi seperti MyTransport, SG, mengenai perubahan waktu sinyal atau situasi lalu lintas. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.